Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di What's Going On. Kementerian Keuangan akan terus memantau isu pemutusan hubungan kerja yang masif di industri garmen tekstil dan dampaknya ke perekonomian. Pemerintah memastikan akan terus mendorong pertumbuhan industri tekstil menggunakan instrumen fiskal yang ada di Kementerian Keuangan selama pandemi COVID-19. Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus memantau isu pemutusan hubungan kerja yang masif di industri garmen tekstil dan dampaknya ke perekonomian. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, sampai saat ini kinerja dari industri tekstil masih sangat baik. Hal tersebut tercermin dari ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi mencapai 19,4%, serta ekspor non-rajutan 37,5% dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1%. Kita tadi melihat ya, terutama di sektor tekstil, ini pertanyaan dari Anisha, kemudian Vincent, Michelle. Kita menyampaikan bahwa fenomena ini tentu kita akan terus monitor secara spesifik bersama dengan kementerian lembaga yang lain. Di sisi lain, kalau kita lihat untuk tekstil, yang produk tekstil ini, data ekspor sampai dengan September justru menunjukkan suatu pertumbuhan yang sangat tinggi. Pemerintah akan melakukan koordinasi untuk melihat apa penyebab terjadinya PHK di industri tekstil, apalagi ada kemungkinan PHK terjadi akibat relokasi pabrik. Sri Mulyani memastikan pemerintah terus mendorong pertumbuhan industri tekstil menggunakan instrumen fiskal yang ada di Kementerian Keuangan selama pandemi COVID-19. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara dan membantah adanya isu PHK terhadap 45.000 buruh industri tekstil, garmen, sepatu, dan otomotif. Hal tersebut tersiar berbarengan dengan ancaman resesi yang diprediksi terjadi tahun depan. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, pihaknya sudah memeriksa seluruh anggota KSPI yang berasal dari industri tersebut dan dinyatakan tidak ada yang di PHK. Said Iqbal menilai isu PHK puluhan ribu pekerja industri tekstil, garmen, dan sepatu, dan otomotif justru hanya kebohongan para pengusaha untuk memperoleh upah murah dan ingin mengganti karyawan dengan outsourcing. KSPI meminta agar pengusaha tidak memprovokasi para buruh yang berakibat mogok kerja ataupun para pekerja di Indonesia. 45 buruh yang dikatakan ter-PHK di industri tekstil, kan tadi udah dengar sendiri pimpinan dan anggotanya, karyawannya, tidak ada PHK. Yang ada terjadi PHK akibat bekas resesi, maksud saya COVID-19, ya, pandemi COVID-19. Bukan karena resesi global, nggak ada itu. Yang ada mungkin fluktuasi rupiah melemah terhadap dolar. Itu tinggal pemerintah nanti yang akan mengendalikan bersama Bank Indonesia. Nah, bila mana sudah terjadi PHK seperti dalam COVID-19, kami meminta ada 4 langkah dari pengusaha maupun pemerintah. 1, ngurangin jam kerja, hindari PHK. 2, mengurangi shift, tadinya 2 shift jadi 1 shift. 3 shift jadi 2 shift. Itu kan cost pada turun semua biaya-biaya. Yang ketiga, baru dirumahkan. Yang keempat, kerja bergilir. Hari ini masuk, besok libur. Hari ini masuk, besok libur. Hal itu bisa mengurangi, tapi tidak boleh mengurangi upah pokok. Kecuali tunjangan transportasi mungkin bisa dirundingkan dengan serikat pekerja.